Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 11 akan memaparkan tentang pendekatan pembelajaran IPS MI dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jenis penilaian pembelajaran IPS MI berdasarkan kurikulum. Selamat menyaksikan, bye-bye. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Mbak Indi Aulia dengan NIM belakang 053. Yang kedua yaitu ada Mbak Nabila Zaidah dengan NIM belakang 064. Yang pertama itu ada perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka secara umum. Kurikulum 13 itu berorientasi pada penilaian proses dan hasil, sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kemandirian belajar. Pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS itu ada 5 langkah. Yang pertama itu ada mengamati. Yang kedua itu ada menanya, yang ketiga itu mengumpulkan informasi, yang keempat itu ada menalar atau mengasosiasi, yang terakhir itu ada mengomunikasikan atau menyampaikan hasil diskusi atau investigasi. Oke, masuk yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Pendekatan tematik atau integratif mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema besar. Contohnya itu tema lingkungan menghubungkan IPS, peran masyarakat, dan IPA pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan itu ada 4. Yang pertama itu ada discovery learning. Yang kedua itu ada PJBL. Yang ketiga itu ada diskusi. Yang terakhir itu ada PBL. Oke, masuk selanjutnya ada karakteristik pembelajaran IPS kurikulum 2013. Yang pertama itu ada pengetahuan. Yang kedua itu ada sikap. Yang ketiga itu ada keterampilan. Yang terakhir itu ada pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar, gaya belajar, minat, dan potensi siswa. Ada 3 jenis diferensiasi. Yang pertama itu ada konten, yang kedua itu ada proses, yang terakhir itu ada produk. Selanjutnya yaitu fleksibilitas kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran IPS lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat yaitu penggunaan waktu yang fleksibel. Yang kelima yaitu media pembelajaran yang beragam. Yang keenam penerapan TARL. Yang ketujuh yaitu meningkatkan motivasi dan responsivitas siswa. Integritas pembelajaran IPA dan IPS dalam kurikulum Merdeka. Dalam proses mengintegrasikan mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS menjadi satu pembelajaran, yaitu IPS dapat meningkatkan relevansi proses pembelajaran siswa di bangku sekolah dan dunia nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinovasi siswa di era sekarang. Kurikulum IPAS di sekolah sekarang dirancang dengan mempertimbangkan standar kompetensi yang mencakup konsep-konsep IPA dan IPS yang relevan dengan lingkungannya. Jenis penilaian kurikulum 2013 yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang kedua yaitu jenis penilaian kurikulum Merdeka, terdiri dari penilaian pengetahuan atau sumatif, penilaian keterampilan atau formatif, yang terakhir yaitu penilaian proyek. Oke, terakhir yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama ini dari segi fokus pendekatan pembelajaran. Aspek pertama yaitu fokus utama. Kurikulum 13 yaitu pendekatan yang saintifik, sedangkan kurikulum Merdeka pendekatan berbasis proyek, berdiferensiasi dan kompetensi. Yang kedua yaitu dari aspek sifat pembelajaran. Kurikulum 13 terstruktur dan terpusat pada pencapaian kompetensi dasar secara nasional. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berpusat pada siswa dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan. Dari aspek guru,
Kurikulum 2013 yaitu fasilitator dengan peran mengarahkan proses ilmiah pembelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka, guru hanya sebagai pendamping perkembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang terakhir yaitu aspek pembelajaran. Kurikulum 13 yaitu terfokus pada pencapaian materi kurikulum, sedangkan kurikulum merdeka menekankan pada pengalaman belajar bermakna eksplorasi dan refleksi. Yang kedua yaitu jenis dan cara penilaian. Aspek pertama yaitu jenis penilaian. Kurikulum 13 penilaiannya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sedangkan kurikulum penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua yaitu aspek instrumen penilaian. K13 tes tertulis, praktik, observasi, dan portofolio, sedangkan kurikulum observasi, penugasan, portofolio, republik, kinerja, dan refleksi siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan penilaian. K13 penilaian berbasis standar nasional laporan hasil kerja atau KKM, sedangkan kurikulum penilaian berbasis pencapaian pembelajaran dan perkembangan individu. Yang keempat yaitu laporan hasil belajar. K13 dalam bentuk angka dan deskripsi sikap, sedangkan kurikulum lebih naratif dan deskriptif, menekankan pada umpan balik yang membangun. Sekarang masuk dalam studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu analisis hasil implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 1 Jakarta. Dalam jurnal ini, kurikulum sudah berjalan dengan baik. Perencanaan matang dan pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan siswa. Penilaian dilakukan melalui asesmen diagnostik formatif dan sumatif secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Nah, di sini guru berperan aktif sebagai fasilitator yang mendukung pembelajaran inklusif sehingga pembelajaran IPAS menjadi menyenangkan dan bermakna. Oke, selanjutnya masuk ke studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil judul kajian review kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dalam implikasinya terhadap pembelajaran di masa mendatang. Implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri Paku Jajar Cipta Bina Mandiri menunjukkan perubahan signifikan pada proses pembelajaran IPAS. Guru itu melaksanakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Pembelajaran IPAS dilakukan 2 kali seminggu dengan durasi total 5 jam, di mana materi IPA dan IPS disatukan dalam satu kesatuan tematik yang kontekstual. Daftar pustaka. Cukup sekian pemaparan PPT dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.